Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber. Yang pertama dari Profesor Dr. Nurhayati Djamas, dan yang kedua dari Bapak Dr. Suparji. Sebelum beliau akan memaparkan selama 30 menit ke depan, perlu saya sampaikan tentang kurikulum vitae atau dari informasi narasumber berkenaan dengan beliau adalah penasihat Pusat Kajian Penerapan Etika dan Nilai Keislaman Universitas Al-Azhar. Perlu kami sampaikan untuk kurikulum vitae ini luar biasa. Beliau dari data pribadi, beliau adalah staf ahli menteri ya, bidang hubungan antar umat beragama, Kementerian Agama tahun 2006 sampai 2011. Dan beliau pun seorang akademisi, terutama di Universitas Al-Azhar. Karir beliau luar biasa di Kementerian Agama sampai dengan di kegiatan aktivitas beliau sebagai akademisi di Universitas Al-Azhar Indonesia, sebagai juga salah seorang pendiri Universitas Al-Azhar. Beliau juga sebagai dekan dan luar biasa banyak sekali. Kemudian pendidikan beliau berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudian dari organisasi yang beliau ikuti dari mulai ISMI dan seterusnya. Kalau kita perhatikan beliau luar biasa. Oleh karena itu, baik mari kita dengarkan selama 30 menit ke depan Profesor Dr. Nurhayati Djamas MA MSI. Dipersilakan Ibu. Mohon maaf Ibu, suaranya dibuka. Mohon maaf, belum terdengar Ibu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Bapak Dr. Suwardi, Bapak Moderator dalam kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor UAI, Profesor Dr. Asep Saifuddin, MSc. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Syarif Hidayatullah ya, yang juga menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah, Buya Anwar Abbas, tokoh nasional kita, beliau Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Suparji, yang juga menjadi salah seorang narasumber untuk mengupas Permendikbud ini dari sisi hukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saya sudah mempelajari ya Permendikbud yang akan kita tinjau ini, tentu dari sisi kepentingan Universitas Al-Azhar Indonesia itu adalah
dari perspektif pendidikan karakter disesuaikan dengan core values, nilai-nilai keislaman dan jadi nilai inti dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, saya ingin memberikan penghargaan saya dulu nih kepada para peserta ya dari FGD ini, dan saya juga melihat ini ada beberapa yang terutamanya ada senior saya nih Profesor Dr. Aida Fitayala yang memang saya undang secara khusus ya. Beliau guru besar dari Institut Pertanian Bogor, beliau senior saya, ahli gender. Sengaja saya sampaikan undangan supaya beliau juga bisa melihat masalah ini dari sisi yang banyak dikupas di dalam Permendikbud tadi, yaitu aspek gender dan sebagainya. Yang tentu tidak bisa diabaikan dari perspektif Islam sebagai nilai utama yang kita anut di Universitas Al-Azhar Indonesia, dan saya yakin di IPB juga seperti itu, karena di IPB itu juga sudah para guru besar di situ merintis apa yang disebut sebagai Koalisi Permendikbud 30 tahun 2021, yang itu melibatkan berbagai unsur perguruan tinggi yang lain, akademisi dari perguruan tinggi lain. Nah, Profesor Aida ini adalah salah seorang yang terlibat di situ. Beliau merintis bersama Profesor Oi Sunarti yang memang banyak bersuara yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah keluarga, masalah hubungan seksual, relasi seksual dan sebagainya tadi yang sekarang menjadi bahan pembicaraan kita. Ada dua sisi yang menjadi fokus di dalam pembahasan saya. Yang pertama, kita tentu seperti tadi saya sangat setuju dengan Buya Anwar Abbas ya, bahwa di dalam menetapkan sesuatu peraturan pemerintah tadi, peraturan kementerian di bawah peraturan presiden ya, dan ada hierarki perundangan di situ yang puncaknya tadi itu tentu mengacu kepada nilai utama kita, Pancasila tadi, yang dielaborasi juga pada pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. Tadi sudah banyak dikupas oleh Buya Anwar Abbas dan saya sangat setuju dengan itu, dan tentu itu pula yang kita coba, bagaimana Permendikbud ini kalau memang harus kita laksanakan itu di lingkungan kampus kita, tentu perlu ada penyelarasan tadi. Oleh karena itu, bagian pertama dari apa yang hendak saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah overview terhadap Permendikbud sendiri. Ada beberapa ya. Jadi kalau dilihat tadi sudah banyak disinggung sejak awal ya, bahwa Permendikbud ini ditetapkan karena kita dalam darurat kekerasan seksual. Nah, ini perlu ditambahkan dengan fakta-fakta karena yang jadi sasaran utama saat ini adalah kehidupan kampus perguruan tinggi. Yang memang kalau tadi dilihat contoh-contohnya ada beberapa kampus yang memang ya banyak ya kejadian peristiwa-peristiwa yang itu sangat memprihatinkan kita semua, yang memang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual menurut Permendikbud ini, dan juga di beberapa lembaga pendidikan yang lain. Ya, tentu ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu pada dasarnya kita tentu punya komitmen ya bahwa ini diperlukan, dan juga kita mengharapkan penerapan dari Permendikbud ini tidak mengabaikan fondasi moral dalam ajaran agama, terutama tentu di UAI yang memang universitas yang lahir dari masjid tadi. Nah, oleh karena itu overview yang akan kita lakukan, yang akan saya angkat dalam kesempatan ini. Yang pertama itu ada beberapa frasa dalam diktum ya, dalam ayat-ayat dan juga butir-butir dari ayat itu yang sebenarnya itu bisa memperlihatkan kepada kita punya implikasi-implikasi tadi. Ya, saya coba angkat di sini. Sebenarnya itu ada 3 poin yang utama, tapi ada beberapa poin lain yang itu menjadi perhatian kita untuk menjadi juga pertimbangan di dalam penerapan Permendikbud ini, yang itu tentu akan diturunkan dalam bentuk peraturan universitas nanti. Yang pertama adalah frasa tentang karena relasi kuasa dan atau gender. Jadi itu
dipandang sebagai penyebab kekerasan seksual. Dilihat dari konsep relasi kuasa dan atau gender tadi sebagai penyebab kekerasan seksual, di sini ada tekanan ini. Adanya kelas, adanya mereka yang punya kuasa berhadapan dengan yang lemah, begitu istilahnya. Yang dia mengikut karena ada relasi kuasa tadi. Dia punya otoritas di situ di dalam mempengaruhi si korban. Dasarnya dari situ. Berarti ini mendasari memang konsep gender selama ini, ya kan? Dan kalau dilihat itu diperhadapkan pada kuasa laki-laki dan perempuan tadi kan, perempuan dalam kuasa, dalam hubungan relasi kuasa. Nah, ada konsep pertentangan di situ yang didasarkan pada kuasa, pada power tadi. Ya, karena power itu orang tak bisa menolak kan begitu. Karena itu si korban di sini dipandang sebagai pihak yang memang harus, yang tentu memang menurut ajaran agama kita pun kalau memang terjadi kekerasan seksual, perkosaan dan sebagainya, atau iming-iming atau ancaman yang menyebabkan seseorang terpaksa melayani kehendak seksual dari seseorang yang punya kuasa, itu tentu perlu mendapatkan perlindungan dari kita. Tetapi konsep kuasa, relasi kuasa tadi sendiri itu menunjukkan adanya strata kelas di situ. Inilah sebenarnya yang juga menjadi salah satu frasa yang saya kira cukup krusial di dalam undang-undang ini. Karena begini, karena relasi kuasa, kita contohkan di sini. Ada seorang bos tiap hari kulino, ya kan, tiap hari berkomunikasi, berinteraksi dengan bawahannya, sekretarisnya dan sebagainya tadi. Ada relasi di situ. Tapi ketika dalam suatu relasi yang setiap saat bisa terjadi interaksi tadi, komunikasi tadi, bisa juga itu mempengaruhi faktor-faktor yang berhubungan dengan seks tadi. Yang tidak hanya dari yang pemilik kuasa, tapi bisa juga dari mereka atau staf yang membantu si yang pemilik kuasa tadi. Itu banyak terjadi. Oleh karena itu, relasi kuasa, konsep kelas penguasa atau yang punya otoritas di sini berhadapan dengan yang lemah tadi, itu tidak terlalu relevan karena pada dasarnya impuls seksual tadi itu juga tidak semata karena kuasa kan gitu. Ada persoalan di situ yang menyangkut dorongan dari dalam seseorang, yang itu melibatkan itu tadi. Karena itu ada disebut tanpa persetujuan, artinya di lain pihak ada yang disetujui, yang itu berhadapan dengan norma moral ajaran agama terutama, dan yang itu sejalan dengan moral Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa tadi. Oleh karena itu saya melihat di sini, karena kalau dilihat juga pada undang-undang ya, rancangan undang-undang TPKS tadi, persoalan relasi kuasa ini juga, karena itu ini adalah bagian dari konstruk ya yang dibuat gender tadi, maka ini relasi gender itu dilihat juga dalam sisi relasi kuasa. Karena itu ini bisa mengandung tafsir yang beragam tadi, yang tidak semata menimbulkan pelecehan seksual yang juga menjadi kekerasan seksual tadi, tapi juga sebenarnya bisa terjadi hubungan seksual, tindakan seksual di antara pihak-pihak yang ada dalam hubungan relasi kuasa, tetapi dengan persetujuan tadi. Nah, jadi kalau ini semata dijadikan frasa sebagai dasar kekerasan, tidak bisa juga itu, karena dia bisa punya tafsir yang lain. Nah, oleh karena itu, apakah ini yang penting kita angkat di sini? Karena saya juga mungkin melihat ini sebagai sebuah asumsi ya,
sebagai asumsi tadi. Tadi banyak dibahas, misalnya sebuah tren di dalam peraturan, kenapa tidak ada kata agama sama sekali? Kenapa tidak melihat norma agama sama sekali? Ya, itu merupakan bagian dari moral Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa tadi. Yang sebelum ini peraturan semua mengangkat aspek agama di situ. Karena apa? Bisa jadi ini ada semacam yang relasi kuasa, ada pertentangan antar kelas dan sebagainya. Ada filosofi dasarnya di situ berasal dari pandangan ideologi yang tidak memandang agama sebagai sebuah aspek substansial di dalam kehidupan manusia Indonesia yang berlandaskan Pancasila ini. Ada pengabaian di situ. Ada upaya melepaskan dari situ. Nah, ini mungkin tadi sudah banyak disinggung ya, Buya Anwar Abbas tadi, saya sejalan lah dengan itu. Nah, mengapa? Karena relasi kuasa. Kami sempat berdiskusi pekan lalu ya. Oh iya, karena relasi kuasa itu misalnya dosen yang punya otoritas kan, dengan misalnya mahasiswa itu yang terjadi selama ini. Tapi tidak hanya dosen yang punya otoritas terhadap mahasiswa, bisa terjadi antara sesama mahasiswa yang tak punya relasi kuasa. Yang bisa juga bukan karena suka sama suka di situ, bisa dua-duanya suka sama suka, atau dia yang satu pihak tidak bersetuju dengan itu, tetapi di dalam kondisi tertentu dia melakukan itu sebagai bagian dari perkosaan. Bisa saja. Karena sudah begitu dekat dan sebagainya, berdua-duaan tadi ada khalwat dan sebagainya, tak bisa lagi dia mengendalikan libido dan sebagainya, padahal tidak disetujui oleh pihak, itu bisa terjadi. Bukan dalam relasi kuasa, tapi di dalam mereka yang setara di situ. Oleh karena itu, ini bisa menimbulkan juga satu pemahaman ya. Padahal banyak terjadi misalnya di antara sesama akademisi atau sesama mahasiswa dan sebagainya. Yang di situ tidak didasarkan pada relasi kuasa tadi. Nah, itu satu hal. Nah, pertanyaannya tadi, apakah frasa ini perlu dijadikan dasar di sini? Kenapa kita tidak mengacu pada persoalan moralitas, karakter tadi, akhlakul karimah tadi, adab sosial tadi? Kenapa bukan itu yang kita jadikan alasan? Karena sebagai implementasi dari moral Pancasila tadi. Itu satu hal ya. Lalu yang kedua, saya juga mencoba melihat dari pada sisi lain. Itu tadi di pasal 1 ayat 1 ya. Yang kedua tadi yang saya ingin lihat di sini adalah identitas gender. Kalau di dalam definisi gender ya, dia tidak semata sebagai dikaitkan dengan jenis kelamin ya, tapi gender di situ, konsep gender di situ, konstruk gender di situ didefinisikan sebagai konstruk sosial. Diciptakan oleh budaya terkait dengan relasi peran, hak dan kewajiban yang itu ditentukan jadi oleh budaya. Yang kemudian karena dia menjadi sebuah fakta, maka mereka yang mempunyai orientasi seksual yang di luar yang umumnya yang natural tadi, kalau saya mengatakan orientasi sebagai lesbian, sesama jenis perempuan, gay, sesama laki-laki, biseksual, transseksual tadi yang ganti kelamin dan sebagainya, dia masuk di dalam itu tadi definisi gender, konstruk sosial itu. Bukan jenis kelamin saja yang menjadi dasar. Karena itu dengan menyelipkan identitas
gender dan dari korban tadi, ini kan kalau dilihat ya, dan ini bisa berujung di situ, bahwa nanti ketika ada pelecehan dalam bentuk misalnya mendiskriminasi, melecehkan, wah misalnya kan biasa anak-anak muda, wah itu banci atau apa dan sebagainya tadi, terus misalnya memperlihatkan bagaimana perilaku dia ditayangkan atau di media sosial dan sebagainya, sebagai bentuk pelecehan dari mereka dengan orientasi seksual, lesbian, gay, dan sebagainya tadi, itu termasuk di dalam Permendikbud ini sebagai kekerasan seksual. Nah, artinya apa? Di dalam peraturan ini legal sifatnya, mulai secara implisit digiring kepada pengakuan ini tadi, LGBT dan sebagainya itu. Dan walaupun tidak secara eksplisit disebutkan di situ, dia bisa akan menyangkut itu semua. Karena ini bagian dari identitas gender kalau dikaitkan dengan definisi gender sebagai sebuah konstruk sosial tadi. Nah, ini juga satu problem ya, yang bisa jadi juga ini ada di Undang-Undang TPKS yang alhamdulillah itu belum disahkan ya, karena masih panjang itu penjelasannya, dia baru disahkan sebagai inisiatif RUU yang menjadi inisiatif dari DPR. Nah, kemudian yang ketiga tadi itu identitas gender ya. Yang ketiga itu yang berkaitan yang sudah banyak juga disinggung, frasa tanpa persetujuan korban. Kalau dari segi bahasa saya mencoba melihatnya dari mafhum mukhalafah dalam balaghah kan, bukan muwafaqah ya, mukhalafah, tanpa persetujuan korban. Jadi sebaliknya, kalau dengan persetujuan korban enggak apa-apa, kan itu yang dipersoalkan. Wah, inilah yang sangat berbahaya, tadi sudah banyak dibahas, disinggung ya. Ini adalah pintu kepada kebebasan seksual. Karena ini dijalankan, Permendikbud ini dijalankan di perguruan tinggi. Yang membuka jalan kebebasan seksual di perguruan tinggi atas dasar suka sama suka dari mafhum mukhalafah tanpa persetujuan korban tadi. Jadi berarti yang disetujui korban atau pihak-pihak itu tidak termasuk sebagai kekerasan yang bisa dipidana. Inilah yang juga pertama tadi tidak ada norma agama dan sebagainya, tidak bunyi sama sekali. Kemudian juga diselipkanlah frasa-frasa yang dia bisa berkonotasi pada konsep liberal HAM tadi ya kan, bahwa tubuhku adalah milikku, tadi sudah banyak disinggung, saya nggak mau singgung lagi banyak sekarang. Maka ini yang harus menjadi perhatian bagi kita kalau Permendikbud ini harus diterapkan. Karena apa? Karena kalau tidak diterapkan dia akan beresiko terhadap capaian prestasi, akreditasi dan sebagainya. Karena dia bisa penurunan. Ini bentuk relasi kuasa juga di sini nih dalam menerapkan aturan tadi. Artinya apa? Perguruan tinggi wajib, kalau tidak maka akreditasinya akan diturunkan. Mungkin kita masih perlu bantuan kan? Kita tidak akan dapat bantuan kalau itu tidak diterapkan. Ini kan satu tantangan ya, oleh karena itu kita perlu cari jalan ini agar kita tidak ikut membuka jalan pada praktek seks bebas di kampus ini. Dan juga insya Allah seperti tadi sambutan rektor akan diikuti oleh kampus yang lain. Nah, maka hal ini harus kita garis bawahi ini. Seperti apa nanti ketika peraturan Permendikbud Ristek 30 ini kita turunkan ke dalam bentuk peraturan universitas. Yang lain adalah
tindakan, ada beberapa tindakan di pasal 6 ya kan. Pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran. Tapi modul PPKS tadi dibuat oleh Kemendikbud. Kita nggak tahu siapakah, kalau kita lihat yang membuat rancangan Permendikbud ini tentu di situ yang mengabaikan sisi moral agama di situ. Yang mencoba melepaskan dari situ. Tadi sudah banyak juga interpretasi diberikan terhadap kecenderungan tren yang seperti ini. Tren pada sekularisasi dunia pendidikan ini. Nah, maka itu kita perlu mempertanyakan siapa orang-orang yang menyiapkan modul ini. Apakah kaidah-kaidah moral Pancasila dan nilai moral ajaran agama diperhatikan di dalam penerapannya itu sebagai fondasi moral tadi itu diajarkan melalui pendidikan karakter ya, bagaimana membentuk perilaku berbasis moral yang dia menjadi karakter karena dia melekat di dalam kondisi manapun dia akan berlaku, dijalankan dalam tindakannya, ekspresi tindakannya. Kalau seandainya modul ini akan dibuat oleh tokoh yang mengabaikan kaidah-kaidah moral Pancasila dan kaidah moral ajaran agama tadi, dan itu yang harus kita jadikan rujukan dalam proses pembelajaran, maka kita sudah bisa memprediksi akan seperti apakah hasilnya pada Sivitas Akademika UAI. Mohon maaf Bu, 4 menit lagi Ibu. Waduh, cepat Iya. Nah, sebentar Pak, nanti ada ada toleransi ya. Nah, yang lain juga misalnya ini juga menutup ruang otonomi bagi perguruan tinggi dalam menanamkan nilai moral seksual sekalipun ya kan, yang tidak bernuansa kekerasan dan berlandaskan kaidah moral Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa tadi, dan moral agama seperti kita di sini, moral landasan kita adalah kaidah moral keislaman tadi, nilai-nilai keislaman di situ. Sebagai kalau dikatakan kita di UAI itu sebagai apa? Lokal, nilai lokal kita yang kita jalankan di situ sesuai dengan keunikan kita di UAI. Dan itu tak bisa diabaikan kan gitu. Ini satu hal. Nah, selanjutnya satu lagi ini ya kan, misalnya Satgas PPKS itu luar biasa juga itu. Harus orang yang pernah belajar ini apa luar biasa. Mungkin untuk orang dalam di kita nggak banyak lah ya kan bisa melakukan untuk di UAI. Nah, dari pengalaman dan sebagainya juga. Oleh karena itu, kita yang juga sudah punya kode etik ya kan, yang harus lebih kita mantapkan, kita perkuat ya kan, yang kemudian kita juga membuat instrumen pengawasannya di situ, yang kita harus memperjuangkan itu sebagai satgas yang ada di kita tadi. Mencoba mencari celah yang sejalan dengan kaidah moral lokal kita di sini yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Yang tentu tadi banyak disinggung juga kan, banyak juga yang di Permendikbud tadi yang sesuai dengan kaidah moral keislaman tadi, tapi ada banyak juga yang tidak kan gitu. Termasuk untuk Satgas tadi kita bisa Dewan Kehormatan Etik, Kode Etik UAI itu kita bisa upayakan untuk bisa menjadi Satgas kita. Sehingga tidak sampai nanti yang memberikan pembelajaran dengan modul yang dibuat oleh mereka yang mengabaikan norma keislaman, agama Islam tadi yang sebenarnya dalam undang-undang itu, mulai dari Undang-Undang Dasar ya pasal 29 tadi itu jelas ada landasan kuatnya di situ.
termasuk pada Undang-Undang Sisdiknas tadi. Undang-Undang nomor 23 tahun 20. Artinya apa? Ini yang kita lakukan ini tentu dengan upaya kita untuk bisa mungkin juga mempengaruhi atau apa, menjadikan Dewan Kehormatan Kode Etik kita tadi sebagai satgas dari PPKS, Permendikbud nomor 30 tentang PPKS tadi. Nah, sekarang ada satu hal, ya, ini juga menunjukkan relasi kuasa. Pasal 19. Di situ ada ancaman bagi perguruan tinggi yang tidak menerapkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 berupa penghentian bantuan keuangan dan bantuan sarana prasarana. Mungkin bagi perguruan tinggi Muhammadiyah yang dia mandiri, yang dia luar biasa kaya, ya kan, mampu dia mengelola, membiayai diri sendiri, mungkin nggak ada masalah. Tetapi yang kedua tadi adalah penurunan tingkat akreditasi perguruan tinggi tersebut. Yang tentu ini berlaku bagi perguruan tinggi swasta. Disitulah ini yang juga menjadi satu tekanan buat kita dalam relasi kuasa antara pembuat kebijakan, itu pemerintah. Tadi disinggung rektor, itu mungkin hak dia, tapi haknya itu harus dijalankan itu sejalan dengan, sudah ada undang-undang itu, ada hierarki undang-undang tadi. Permendikbud mengacu pada undang-undang di atasnya. Dan seterusnya di atasnya dan di atasnya lagi. Oke, nah. Mencari format, ya kan, ini kita udah jelas ya. Kita didirikan oleh Yayasan Pesantren Islam, dan lahir dari masjid, jelas itu semua. Yang jelas core values kita tentu berpatokan pada nilai-nilai Islam, ya kan. Ini zamannya Pak Sardi diminta gubernur pakai nilai-nilai universal Islam. Ya, yang membedakan kita itu lebih kepada landasan akidah tauhid kan gitu. Oke, sama turunannya itu ada ibadah dan sebagainya tadi, tentu merupakan satu keunikan dari kaidah teologis kita kan gitu. Nah, tapi itu semua jelas sejalan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Jadi punya landasan apa? Peraturan perundangannya di situ. Kemudian nah ini saya sengaja mempertegas saja, kita nih rahmatan lil alamin itu gimana ya, inklusif, terbuka, tapi tetap keunikan kita dari segi keislaman tadi tetap menjadi fondasi kita. Tapi dalam nilai-nilai universalnya kita bisa bekerja sama dengan yang lain, ya kan begitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, karena itu satu tadi saya sudah singgung, kita perlu mencari penyelarasan. Ketika kita wajib ya dengan tadi resiko tadi di pasal 19, tidak akan dua hal itu yang utama, ya kan. Kita tentu perlu mencari strategi di sini. Membuat penyelarasan di dalam peraturan universitas nanti yang menjadi acuan lokal kita di sini di dalam mengimplementasikan Permendikbud kan begitu, ya kan? Nah, yang core values kita tadi sudah diupayakan. Saya nggak tahu nih Pak Ismet, terakhir kita coba turunkan, masukkan ke dalam beberapa aturan, ya kan, kode etik tadi dalam tata pergaulan di lingkungan kampus. Nah, kemudian kita seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kita jelas punya komitmen terhadap pencegahan kekerasan seksual yang memberikan dampak buruk terhadap korban, ya. Yang alhamdulillah mungkin perkosaan atau apa di situ saya enggak tahu ya, mungkin nanti dari dulu di EKK namanya ini punya data tentang itu. Kemudian juga tentu kalau yang korban yang harus diberikan perlindungan, kita ini punya sejak dulu kita punya LKPTI namanya itu. Kita bisa nanti perlindungan terhadap korban itu bisa sebagai crisis center, tapi nanti saya sampaikan itu seperti apa pelaksanaan. Nah, ini sudah ya untuk lingkungan UAI ini saya kira sudah sering sekali nih UAI core values tadi. Unggul tadi jelas apa, ya kan? Adil dan integrity tadi. Dijelas jabarannya di bawah, lanjut.
Nah, nilai utama dari unggul tadi adalah dimensi akidah kita tadi, yaitu takwa. Takwa ini adalah ekspresi dari orang beriman dan menjalankan pedoman ajaran agama tadi dalam seluruh sikap dan tindakannya, kan gitu. Cerdas di sini, cerdas akal, knowledge ya, dan juga cerdas hati nurani termasuk di sini. Jadi cerdas ruhani ya. Yang tadi oleh Buya Anwar Abbas disebut cerdas akhirat ya. Memang dimensi dunia yang ada akhirat di sini. Ruhani kita. Kepekaan nurani kita sebagai wilayah ruhani di situ. Tanggung jawab dan sebagainya. Adil di sini juga adalah bahwa kita mewujudkan tindakan-tindakan yang melindungi mereka yang yang terdera dan sebagainya tadi. Panggilan di situ ada, peduli, saling menghormati dan sebagainya tadi ada di situ. Nah, integriti tadi lebih kepada sifat Rasul di sini ya kan. Sidik amanah ada di sini. Dan juga bagaimana mengendalikan diri terhadap dorongan-dorongan impuls hawa nafsu tadi. Oke, lanjut. Nah, ini selintas ya. Apa yang tadi? Nah, oleh karena itu dalam rangka melakukan penyelarasan, in case memang ini harus. Kalau saya lihat statement Pak Menteri banyak sekali itu ya. Ini kelihatannya sudah pokoknya kita menyampaikan seperti apapun, kritik, tanggapan, permintaan untuk revisi dan sebagainya, ini harus jalan gitu lah intinya. Oleh karena itu langkah kita adalah bagaimana kita mencari jalan yang kita melaksanakan Permendikbud yang tentu perlu menyiapkan peraturan universitas untuk itu, tetapi dengan menyelaraskan dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar dari core values kita tadi. Jadi penyelarasan ada dalam peraturan universitas tentang pelaksanaan Permendikbud PPKS kan gitu. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS. Yang kedua, selanjutnya 3 poin lagi nih Pak Wardi. 3 poin lagi. Silakan Bu, silakan. 3 poin lagi ini yang paling penting nih. Oke, nah ini penting Pak, jangan ini yang diapa. Ya, nah, siap. Itu kan sudah diapa tuh? Peraturan Universitas tentang pedoman operasional PPKS disusun dengan, ini nanti perlu dihilangkan frasa tanpa persetujuan korban pada pasal 5 ayat 2 huruf B, F, G, H, J, L, M. Itu ada macam-macamnya tadi. Yang di situ ada tanpa persetujuan korban. Nah ini terus terang, saya tuh hari Sabtu pekan lalu ya. Kami ini kumpul-kumpul, namanya para scholars muslimat lah ya gitu kan. Namanya Majelis Alimat yang diketuai oleh Prof. Amani. Bicara, kita sebenarnya mengadakan webinar ini karena banyak permintaan dari perguruan tinggi di daerah agar kita punya kan begitu. Tapi kita udah punya agenda sendiri. Dan di UIN sesuai juga dengan tanggapan dari Majelis Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya tadi, ini yang pasal krusial ya tanpa persetujuan korban tadi, itu kita hilangkan di dalam peraturan universitas tentang pelaksanaan PPKS tadi. Karena tadi tafsirnya membuka itu seks bebas dan sebagainya. Yang membolehkan kalau dia suka sama suka mau itu dilarang agama ya boleh saja. Tadi ada pertanyaan karena memang di hukum kita tidak ada seperti itu kan gitu. Kita mengacu pada BW, mereka yang dalam pernikahan baru itu dianggap perzinaan kalau dia melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dia tadi. Nah, tentu bagi kita mengacu kepada aturan agama di situ. Kemudian juga selanjutnya tadi ada identitas gender pada pasal 5 huruf ayat 2 huruf A tadi, kita perlu berikan catatan tambahan kepada tentang LGBT tadi, baik di dalam peraturan itu maupun nanti sebagai masukan kita kepada Kemendikbud Diktiristek tadi. Lalu yang selanjutnya, kode etik kita ini harus diperkuat ini.
Dia di situ dipertegas juga yang terkait dengan pergaulan antar jenis lah ya kan di situ. Terus mana yang akan menjadi bagian dari pelanggaran di kampus sesuai tentu sesuai dengan nilai-nilai core values kita. Dan selanjutnya di dalam pelaksanaan kode etik tadi, syukur dia bisa sinkron ya kan dengan peraturan universitas. Kita juga membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Perilaku dengan tugas mengawal pelaksanaan kode etik dan juga mengawasi pelanggaran kode etik di lingkungan kampus UAI. Dan Dewan Kehormatan Kode Etik inilah yang kita usulkan untuk menjadi satgas dari pelaksanaan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS tadi. Ya, nah kemudian kita ini sejak dulu di Fakultas Psikologi itu ada yang disebut dengan LKPTI. Sekarang namanya apa tuh Pak Wardi ya kan? Ini bisa jadi lembaga crisis center kita di sini kan, pendekatannya pendekatan psikologi Islam dan juga pendekatan keislaman secara ini tadi. Crisis center. Jadi nanti kalau memang ada in case ada ya kan, mudah-mudahan nggak ada lah ya di UAI ya kan, di Al-Azhar. Kita akan menggunakan LKPTI tadi untuk sebagai sarana perlindungan bagi korban dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Nah, implikasi dari ini semua, kalau ini kita jalankan, ada peraturan yang menghilangkan frasa tanpa persetujuan korban tadi, wah ini bagus sekali nih. Artinya kita sudah mulai mengamankan nih sisi-sisi moral kita yang berlandaskan nilai keislaman tadi. Sehingga ini bisa menutup ruang ya kan, paling tidak untuk terjadinya perilaku seks bebas di luar koridor moral Pancasila dan ajaran agama tadi di kampus UAI. Nah, sosialisasinya kita lakukan ini pada Sivitas Akademika UAI, dan tentu nanti jabaran dari itu semua kita bisa buat juga dalam bentuk buku saku, buku rujukan yang itu sejalan dari maksud tujuan Permendikbud nomor 30, yaitu tidak terjadinya kekerasan seksual di kalangan Sivitas Akademika UAI di kampus UAI. Dan di sisi lain tentu kita punya tanggung jawab mewujudkan sikap perilaku yang berlandaskan pada core values UAI tadi. Saya kira itu ya dari saya, dan penguatan penerapannya itu di kampus dengan adanya lembaga pengawasan Dewan Kehormatan tadi, maka itu akan sangat baik dalam rangka menerapkan perilaku yang berbasis nilai moral tadi. Saya kira itu ya implikasinya jelas nih, baik untuk sarana media bagi pembentukan perilaku dan karakter Sivitas Akademika UAI yang bermoral, dilandasi oleh nilai-nilai atau core values UAI yang berlandaskan nilai-nilai keislaman tadi. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf ini kelebihan waktu nih Pak, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Nurhayati Jamas MA/MSI yang telah memaparkan perspektif pendidikan karakter yang ternyata di dalam overview Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, pertama fakta meningkatnya kekerasan seksual. Kemudian di beberapa pasal ada frasa, yaitu karena relasi kuasa dan atau gender, itu mengandung multi tafsir. Kemudian frase identitas gender atau orientasi seksual yang berakibat adanya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Kemudian fase berikutnya tanpa persetujuan korban atas dasar suka sama suka.
Kemudian modul di PPKS yaitu bagaimana tentang moral pendidikan Pancasilanya dan nilai moral ajaran agama. Kemudian adanya Satgas PPKS, terus bagaimana kode etik tata pergaulan di kampus. Kemudian adanya penghentian keuangan atau sarana prasarana yang berakibat kepada akreditasi perguruan tinggi. UAI yang dalam hal ini didirikan oleh Yayasan Pesantren Islam Azhar dan dilahirkan di lingkungan masjid. Core value UAI adalah kode etik tata pergaulan di lingkungan kampus UAI, terutama adanya Dewan Kehormatan. Krisis Center di UAI telah ada yang bernama LKPTI. Terima kasih Profesor Dr. Nurhayati Jamas, MAMSI. Selanjutnya yang pembicara atau narasumber berikutnya Dr. Suparji. Untuk Dr. Suparji, berkenaan dengan pakar hukum pidana beliau dan juga sebagai Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia, beliau berpendidikan S1 di Universitas Diponegoro, kemudian S1 dan S2 beliau berada di lingkungan Universitas Indonesia. Kemudian karir beliau banyak sekali, yaitu beberapa kegiatan-kegiatan dan juga termasuk organisasi. Dipersilakan selama 30 menit kepada Dr. Suparji, SHMH, MH, untuk menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, terima kasih atas waktunya. Pak Rektor, para narasumber, Prof. Nur, Buya Abbas, dan Mas yang dari UIN tadi, ya. Kemudian para peserta semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu dan sudah banyak disampaikan oleh para narasumber. Maka di kesempatan kali ini, sesuai dengan forum ini, fokus group discussion, maka saya menggunakan rumus fakta, masalah, dan solusi. Rumus yang kedua adalah 10, 20, 30. 10 slide, 20 menit, 30 font dalam slide itu. Sudah banyak disampaikan oleh para narasumber, maka saya hanya butuh waktu tidak lama, Pak Suwardi. Yang pertama adalah kita bicara tentang fakta. Nah, faktanya ada Permendikbudristek 30/2021. Kemudian Permendikbud itu menimbulkan berbagai macam pandangan dan pendapat kan itu. Kemudian masalahnya apa? Gitu. Masalahnya adalah bagaimana ekstensi Permendikbud itu dan bagaimana masalahnya melaksanakannya gitu. Jadi maksud saya kira diskusi kita kali ini dua masalah saja. Masalahnya adalah bagaimana keberadaannya Permenristek tadi, kemudian yang kedua adalah bagaimana melaksanakannya. Tuh. Ya, maka kita mulai menjawab dari masalah yang pertama. Sebelum menjawab masalah yang pertama, sebagai pengantar dapat kita uraikan sesuai dengan pandangan para narasumber sebelumnya, bahwa kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung es, ya. Artinya begitu banyak, tapi tidak terungkap gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, dalam konteks hukum internasional, kekerasan seksual itu dikualifikasi sebagai the most serious crime, kejahatan sangat serius, bukan kejahatan luar biasa, tapi adalah kejahatan sangat serius. Kenapa? Karena keji dan kejam, kemudian mengguncangkan hati nurani kemanusiaan dan berakibat sangat serius. Ya, kemudian yang penyebabnya juga karena adanya faktor relasi kuasa yang menyebabkan ketergantungan itu. Itu adalah satu
kenyataan sebagai sebuah pengantar untuk mencoba mendiskusikan masalah ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat eksistensi sebuah aturan, atau dalam topik diskusi ini adalah melakukan tinjauan gitu, tinjauan kritis. Maka ketika melakukan suatu tinjauan harus jelas dasar meninjaunya, atau dengan istilah lain testing stone-nya atau batu ujinya harus jelas gitu. Yaitu adalah agama, ideologi, konstitusi, moral etika, regulasi yang ada, asas dan teori hukum yang berlaku gitu. Jadi kita meninjau itu dengan batu uji yang jelas, sebagaimana yang saya uraikan tadi itu. Nah, kemudian yang ditinjau tentunya adalah baik aspek filosofisnya, aspek sosiologis, atau aspek yuridisnya, gitu. Nah, di mana dalam konteks sebuah peraturan, maka kita bisa melihat, meninjau pada aspek filosofisnya. Saya kira kita semua sepakat, kita semua mendukung bahwa filosofi dari permen ini adalah dalam rangka menciptakan suatu perlindungan, ya, kemudian mencegah dari segala bentuk kekerasan, gitu. Itu adalah filosofi dari peraturan ini. Kemudian landasan sosiologisnya aturan ini saya kira adalah jelas bahwa meningkatnya kekerasan seksual itu. Kemudian landasan yuridisnya tadi disebut, ya, beberapa regulasi, dan Buya tadi mempertanyakan soal keberadaan undang-undang pendidikan. Saya kira jelas landasan yuridisnya sangat komprehensif, ya, mulai dari konstitusi, mulai dari Undang-Undang 7 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Saya kira itu adalah tinjauan pada aspek landasannya, gitu kan, landasan pembentukan. Nah, sekarang yang kita tinjau adalah aspek substansinya, gitu, aspek aturannya. Nah, saya mencoba memposisikan, memahami aturan, ya, tidak dalam konteks kemudian menyetujui atau tidak menyetujui, tetapi sebagai sebuah dialektika ilmiah yang kemudian itu bisa dikonfirmasi lebih mendalam, gitu. Karena sesungguhnya ini akan ideal itu seandainya itu menghadirkan pembentuk dari peraturan ini, sehingga itu tidak kita menebak-nebak, menafsirkannya, gitu, ya. Tapi karena tidak ada, maka saya sekali lagi mencoba memahami, dan kemudian bukan berarti dalam konteks setuju, tetapi sebagai sebuah pendalaman, pengayaan, maka kita harus secara objektif melihatnya. Nah, kita coba lihat mulai dari, ya, yang pertama tadi, ya, tentang bagaimana kita melihat aspek istilah pelecehan. Ini termasuk pelecehan atau kekerasan seksual. Saya kira jelas tadi Bapak yang tadi disebutkan tentang apakah ini sekedar pelecehan atau kekerasan seksual. Saya kira ini adalah meliputi kekerasan itu meliputi pelecehan seksual. Jadi yang pertama sudah terjawab bahwa soal pelecehan itu adalah bagian kekerasan seksual, ya. Itu di ayat 1 angka 1, ya, pasal 1 angka 1 itu. Kemudian yang kedua tadi dipertanyakan bahwa ini apa namanya, tidak ada satu kata pun menyebut agama, gitu, ya. Tidak satu pun kata pun menyebut agama, gitu. Nah, kemudian secara substantif sebetulnya bisa kita pahami, ya, bisa kita pahami adalah nilai-nilai agama yang menjadi dasar roh dari peraturan ini tadi, ya. Itu jadi kalau kita bertanyakan kok tidak ada kata-kata agama, apakah kemudian ini adalah bagian dari mengeringkan agama? Tetapi dalam konteks agama kita kan baik secara formalistis atau kemudian secara substantif, kan, secara substantif saya kira cukup memadai. Jadi sekali lagi saya mencoba melihat, memahami aturan ini, kan, gitu. Karena kita ini kan bukan pada konteks melakukan
upaya amandemen dan sebagainya, tetapi kan kita mencoba melihat meskipun tadi dimungkinkan rangkaian-rangkaian untuk melakukan satu revisi. Kemudian tadi dipersoalkan tentang istilah yang biasa digunakan dalam sebuah regulasi itu pimpinan. Nah, di sini disebut pemimpin gitu. Istilahnya adalah pemimpin. Kemudian pemimpin diterjemahkan adalah rektor dan sebagainya itu. Nah, ini karena sebagai bagian menunjukkan siapa yang memimpin. Oleh karenanya adalah menggunakan istilah pemimpin tadi itu. Ya, ini adalah subjeknya gitu. Bukan kemudian bendanya gitu. Tetapi ini adalah subjeknya, bahwa subjek dari menjalankan aturan ini pemimpinnya adalah rektor dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan pengertian di pasal 1 angka 1 tentang relasi kuasa dan atau gender itu. Tadi didiskusikan tentang itu karena ketimpangan. Karena memang faktanya yang ada di dalam kampus itu adalah relasinya adalah relasi kuasa. Kemudian yang berikutnya juga adalah relasi karena ketimpangan gender gitu. Tetapi seandainya ini mau diperluas ya, misalnya relasi kuasa dan atau relasi gender dan atau faktor-faktor lain ya yang bisa mengakomodir tentang itu. Tetapi konteks kekerasan seksual kecenderungan selama ini adalah relasi kuasa tadi itu ya, atasan kepada bawahan dalam konteks misalnya kampus ya, relasi di kampus ini misalnya tenaga pendidikan dengan pendidik misalnya atau kemudian pendidik dengan mahasiswanya dan sebagainya, itu kan sebetulnya karena konteks relasi. Dan ini adalah hanya sebagai sebatas ketentuan umum, sebagai sebuah definisi operasional. Apakah kita bisa mengakomodir tentang unsur-unsur lain yang kemudian menyebabkan terjadinya kekerasan seksual selain relasi kuasa itu atau kemudian ketimpangan gender? Nah, itu kan bisa saja kemudian kita terjemahkan yang lain. Tapi dalam konteks ini adalah dalam rangka memotret tentang fakta yang ada di lingkungan kampus itu adalah sebuah relasi kuasa. Nah, kemudian yang paling banyak didiskusikan adalah tentang kata-kata persetujuan gitu. Ya, kata-kata persetujuan yang kemudian menafsirkan seolah-olah kalau kemudian dengan persetujuan itu adalah dibenarkan. Itu adalah dibolehkan. Sehingga kemudian muncul penafsiran, ini adalah semacam legalitas seksual. Saya kira ini mungkin terlalu jauh kita menafsirkan seperti itu. Mosok kemudian kita akan diberikan ruang ke situ. Tetapi saya mencoba memahami, kalau konteksnya dengan persetujuan misalnya, itu ya dalam hal ini misalnya, memperlihatkan alkali dengan segala macam tanpa persetujuan korban. Nah, memperlihatkan gitu, sebetulnya bisa dimaknai adanya misalnya tindak pidana yang lain atau pelanggaran yang lain, misalnya pornografi atau kemudian undang-undang ITE. Saya kok masih mempertanyakan apa iya gitu loh. Bisa kita maknai di pasal 2 ya, huruf B itu seolah-olah kemudian kalau dengan persetujuan boleh gitu. Ya, memperlihatkan. Mosok penyusun undang-undang seperti itu sih? Penyusun peraturan seperti itu sih? Mungkin saja makna dari peraturan ini ketika dengan persetujuan bukan kekerasan gitu loh. Dan ketika dengan persetujuan itu adalah pelanggaran yang lain gitu. Undang-undang pornografi atau kemudian undang-undang ITE yang ada unsur pornografinya gitu loh. Karena konteksnya ini adalah kekerasan. Bagaimana orang akan mengatakan kekerasan kalau itu ada sebuah persetujuan gitu loh. Tapi bukan berarti ini adalah sebuah legalitas terhadap seks bebas, tetapi itu bisa dijerat dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain gitu loh. Karena norma ini adalah soal kekerasan seksual. Bagaimana menafsirkan kekerasan itu kemudian dengan persetujuan gitu. Kalau persetujuan kan berarti nggak ada kekerasan gitu. Tetapi bukan berarti dengan persetujuan boleh. Tapi persetujuan itu adalah dijerat dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain gitu. Karena apa mungkin gitu loh sebuah peraturan dibuat dalam rangka itu kan sangat jauh sekali gitu loh. Jadi saya yakin komitmennya juga sama gitu loh. Komitmen sama untuk menghapuskan segala bentuk pelanggaran tentang itu. Tetapi kemudian bagaimana mengkategorikannya itu? Maka sebetulnya akan lebih baik daripada kita menafsirkan
misalnya dengan tafsir gramatikal, kemudian tafsir nanti kontrario. Kalau kontrak ini kan gini, ini kan menggunakan tafsir kontrario. Kalau ketika dengan persetujuan dilarang gitu, dengan persetujuan itu tidak dilarang, berarti ya ini sah kan gitu. Seolah-olah kita menafsirkan dikontradiktifkan kan gitu, memperlihatkan dengan sengaja tanpa persetujuan, dan kita tafsirkan secara kontrario ketika dengan persetujuan seolah-olah boleh gitu. Kan tidak bisa seperti itu kita mencoba menafsirkan secara sederhana. Maka menurut saya ini perlu kita melihat perspektif yang lebih luas lagi, bahwa ketika menggunakan persetujuan itu pun itu juga bisa dijerat dengan pelanggaran yang lain. Sekali lagi, saya mencoba memahami, saya mencoba menelusuri makna dari aturan ini, dan kemudian sebagai bagian dari dialektika, sehingga kemudian kita tidak salah memahaminya gitu. Ya, karena saya masih sangat yakin bahwa sebuah filosofi dari aturan itu dalam rangka sebuah kebaikan, dalam sebuah kebijakan, dalam sebuah yang baik, yang mulia gitu loh. Masuk kemudian di dalam institusi pendidikan akan diberikan ruang seperti itu? Saya kira tidak, saudara. Jadi menurut saya kita coba memahami aturan itu, bahwa ini adalah ketika dengan persetujuan itu adalah bagian sebuah pelanggaran. Dijerat dengan yang lain, kenapa kemudian kok ini menggunakan kata itu? Karena ini adalah konteksnya kekerasan tadi itu, gitu. Jadi itu adalah soal concern, soal tafsir persetujuan tadi itu. Nah, kemudian saya mencoba lihat tentang pemberian pemulihan korban di pasal 47 dalam konteks 2B, bahwa korban itu kan harus dipulihkan, dan pemulihan itu kan harus diberi gitu loh. Makanya adalah pemulihan korban itu adalah konteksnya ada satu mekanisme untuk memberikan pemulihan tadi itu. Nah, kemudian di pasal 5 ayat 2B tadi itu disebut tentang alat kelaminnya. Nah, alat kelaminnya ini dalam konteks adalah korban gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kalau ketika kita melihat substansinya itu, saya kira saya hanya fokus pada hal-hal yang mengemuka di dalam diskusi kita kali ini, dan masalah yang kedua adalah bagaimana melaksanakannya gitu. Karena sebagai sebagian yang stakeholder utama dalam permen ini kan kita harus melaksanakan gitu. Setelah kita mencoba mengkritisi, kalau kemudian ada upaya melakukan revisi, itu bisa saja ya dilakukan itu. Tetapi sebelum kita melakukan upaya usulan-usulan revisi, lebih baik kita buka forum lagi, misalnya kita undang dari penyusun regulasi ini, apa sebetulnya makna aturan ini gitu, sehingga kita tidak salah tafsir gitu ya, sehingga pada konteks pelaksanaannya itu benar-benar sesuai dengan norma yang ada. Nah, kemudian masalah kedua tadi saya katakan bagaimana melaksanakannya gitu. Ya, bagaimana melaksanakan? Saya kira jelas bahwa undang-undang ini, peraturan ini maksud saya dibuat dalam rangka sebagai pedoman menyusun kebijakan gitu. Ya, di pasal 2 huruf A itu adalah untuk menyusun kebijakan. Maka untuk itu tentunya kita segera mungkin menyusun kebijakan sebagai petunjuk teknis tentang ini gitu ya. Jadi di situ jelas disebutkan ini menyusun satu kebijakan. Kemudian berikutnya bagaimana kita melaksanakannya? Maka setelah kita beringin juga menyusun kebijakan, kita membuat pansel ya, untuk ya menyusun satgas ya gitu. Jadi setelah itu kan ada pansel kan itu. Nah, dibentuklah satgas. Jadi bentuk pansel, kemudian pansel itu yang akan menyusun satgasnya. Jadi setelah kita mencoba mendiskusikan ini, maka langkah berikutnya saya kira jelas adalah setelah menyusun kebijakan umum, kemudian adalah menyusun pansel nanti akan merekrut anggota satgas kan gitu. Dan satgas itulah yang nanti akan bekerja untuk melakukan mengawasi. Diksi, terminologi yang digunakan di dalam permen ini adalah satuan tugas kan itu. Terserah kita bagaimana menafsirkan nanti, tetapi sekali lagi fokus diskusi kita adalah selain bagaimana melihat eksistensinya, kemudian yang kedua adalah bagaimana implementasinya. Implementasinya adalah
menyusun kebijakan, kemudian yang kedua adalah menyusun ya tim sel yang akan memilih satgas. Aturannya sudah jelas di situ. Nah, kemudian implementasi yang lain adalah bagaimana kita melakukan pendampingan, melakukan perlindungan, melakukan pemulihan korban, gitu. Ya, itu harus ada sebuah pedoman yang sangat jelas. Kemudian berikutnya adalah nanti kita mencoba memformulasikan jenis-jenis sanksi yang tadi itu. Jadi, saudara sekalian, Bapak Ibu yang hormati, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai bagian mencoba melihat tentang apa sesungguhnya Permenristek itu. Saya melihat dari sisi landasannya, melihat dari sisi substansinya. Saya mencoba melihat dari sisi substansinya pada sisi yang lain, gitu ya, dari narasumber-narasumbernya, supaya kemudian kita seimbang dalam melihat aturan ini. Sehingga memang kalau tafsir saya salah, nanti kita bisa perbaiki di proses-proses penyusunan kebijakan tadi itu. Tetapi sekali lagi, saya sangat yakin, apa iya kan gitu, kemudian akan mendorong atau akan membuka ruang terjadinya seks bebas? Saya kira tidak. Tetapi lebih pada konteks permen ini adalah kekerasan, gitu loh. Ketika persetujuan berarti bukan sebuah kekerasan. Tetapi bukan berarti persetujuan itu dibenarkan. Persetujuan bisa dijerat dengan aturan-aturan yang lain. Undang-undang pornografi, undang-undang ITE, dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah sebagai sebuah jawaban awal. Tetapi akan lebih baik bahwa di dalam sebuah naskah peraturan itu ada naskah akademik, kita bisa tahu sebenarnya memori penyusunannya bagaimana, dan lain sebagainya. Namun demikian, terlepas dari adanya perbedaan tafsir tadi itu, dan kemudian tidak membuka ruang adanya tafsir-tafsir baru, kita lebih baik menyusun kebijakan umum yang memenuhi asas lex stricta, strict, tegas, ya, lex serta, jelas, ya, kemudian lex scripta, yang tertulis gitu, dan tidak ada memenuhi asas legalitas, sehingga aturan tersebut memiliki nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Saya kira kita semua memiliki komitmen yang sama, menciptakan sebuah lingkungan kampus yang betul-betul bermoral, beradab, beretika, dengan batu uji yang jelas, agama, ideologi, konstitusi, regulasi, moral etika, asas, dan teori hukum yang berlaku. Itulah sandaran kita menguji terhadap sebuah aturan yang berlaku. Demikian moderator, mohon maaf kiranya apa yang sampaikan ada kekurangan, ada kekhilafan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas Dr. Suparji yang telah memaparkan berkenaan dengan masalah dan bagaimana melaksanakannya. Dalam sisi landasan eksistensi Permendikbudristek, yaitu perlu diperhatikan adanya gunung es yang seharusnya dilihatkan bagaimana pandangan agama, ideologi, konstitusi, regulasi, moral, dan etika. Kemudian Pak Dr. Suparji menjelaskan secara filosofi, sosiologi, dan secara yuridisnya. Substansinya dengan adanya permen ini adanya komprehensi pendekatannya secara agama, moral, dan etika agar melindungi korban. Kemudian secara implementasinya adanya pendampingan, ada bimbingan advokasi atau bantuan hukum. Kemudian perlu diperhatikan di situ ada kata-kata persetujuan. Apakah ini untuk melegalitaskan atau diberi ruang kekerasan seksual? Kemudian untuk pemilihan korban. Bagaimana melaksanakan itu semua? Menyusun kebijaksanaan, dibentuk pansel sekitar 3-7 orang, kemudian adanya keterwakilan wanita, di situ ada 2/3, kemudian adanya unsur pendidik, tendik, dan adanya pedoman. Demikian yang disampaikan oleh Kang Mas Dr. Suparji. Untuk selanjutnya, pertanyaan pertama, mohon maaf, untuk Ibu Nurhayati Jamas.
khusus di UAI, ini pertanyaan dari Mas Heru, UAI, bagaimana bentuk implementasi pihak kampus dalam mendeteksi lebih dini adanya kekerasan seksual di kampus, sedangkan korban notabene tidak cukup berani untuk bersuara terkait kekerasan seksual yang tidak dialaminya. Dan langkah komprehensif seperti apa yang dilakukan oleh pihak kampus dalam memberikan pendidikan karakter kepada mahasiswa dalam kondisi pandemi seperti ini, yang mana adanya pembatasan interaksi secara fisik. Demikian Prof, mohon tanggapannya. Belum terdengar Prof? Iya. Terima kasih pada Heru ya dari UAI ya, tentang penerapan pertama tentang bagaimana mendeteksi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus UAI. Pertama, kita saat ini sudah punya kode etik ya. Kode etik tata pergaulan di kampus. Dari dulu tuh sudah ada, dulu namanya ya sudah dilebur sekarang ini DEKK dulu. Jadi Direktorat Etika ya dan keamanan di kampus. Saya lupa itu kelanjutan. Tapi yang dasarnya direktorat inilah yang menerapkan atau yang membuat dan menerapkan pelaksanaan etika pergaulan di kampus. Itu yang pertama. Nah, untuk itu juga sudah ada instrumen yang digunakan di dalam mengawasi pelaksanaan kode etik tadi. Nah, untuk selanjutnya yang terkait dengan kekerasan seksual dihubungkan dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang kita harus laksanakan ya. Tentu perlu, tadi saya sudah sampaikan juga di dalam paparan saya bahwa diperlukan pembentukan Dewan Kehormatan Etika Kode Etik di kampus tadi. Dewan Kehormatan Kode Etik Pergaulan di kampus tadi, dia bisa memanfaatkan unit-unit organisasi kemahasiswaan. Mulai dari tingkat fakultas dan prodi tadi. Mereka perlu difungsikan di dalam pengawalan kode etik dan juga di dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik termasuk terjadinya kekerasan seksual di kampus. Ini satu sistem keamanan yang kita harus ciptakan dan dia harus berfungsi optimal. Kita bisa menggunakan online instrumen untuk itu ya, yang bisa dia berpusat pada Dewan Kehormatan Etika tadi. Itu satu hal saya kira. Dan untuk itu sebelum itu tentu perlu diberikan orientasi ya kan, tentang how-nya tadi, bagaimana melaksanakan dan bagaimana juga tentu dalam hal pembelajaran tadi, pembelajaran nilai-nilai moral yang dituangkan di dalam kode etik tata pergaulan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum tahu ya. Tadi tentu Pak Suparji juga sudah menyinggung juga soal itu, diperlukan penguatan tata kelola yang tadi saya menyebutkan kita perlu menyiapkan sebuah peraturan universitas terkait dengan implementasi dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS yang ada beberapa modifikasi yang diselaraskan dengan landasan nilai moral yang berlaku di lingkungan UAI tadi. Itu yang kita perlu lakukan. Nah, nanti sistem pengawasannya tadi juga kita bisa buat rumuskan dan kita bisa buat titik-titik pengawasan ya. Yang di situ nanti itu bisa menggunakan, kita sekarang sudah masuk di era digital, kita harus bisa menggunakan instrumen digital tadi untuk bisa sebagai alat bagi kita di dalam
proses bagaimana manage pelaksanaan dari peraturan tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan ya, Mas Heru ya. Terima kasih. Baik, terima kasih karena waktu yang terbatas. Satu penanya lagi, silakan Pak Rusdi dari Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Silakan Pak Rusdi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rusdi dari UAI, kebetulan saya ada di bagian penerapan dan pengawasan EK. Pertanyaan adalah, pertama, terkait implementasi Permendikbud nomor 30 tahun 2021, sekiranya apa yang bisa narasumber rekomendasikan kepada perguruan tinggi untuk efektifnya implementasi permen ini. Walaupun tadi Pak Supardi sudah menjelaskan secara general adanya suatu kebijakan dan juga adanya suatu pembentukan satgas dan lainnya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana sebaiknya menginsert atau menyisipkan permen ini ke dalam kode etik yang sudah ada di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, perlukah judicial review untuk permen ini? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon arahan dari narasumber dan pandangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan pertama atau Ibu Prof dulu? Oke, baik. Pertama tadi bagaimana pelaksanaannya kan gitu ya kan. Tadi saya sudah sampaikan di dalam paparan saya bahwa kita perlu merancang sebuah peraturan universitas tentang penerapan atau tentang pelaksanaan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan basis atau landasan moral yang menjadi core values kita. Itu tentu tidak bisa mengabaikan nilai-nilai keislaman tadi. Itu satu hal. Itu yang pertama tadi yang saya sudah jelaskan ya. Misalnya tadi saya secara spesifik menjelaskan kita tidak mencantumkan di situ, walaupun tadi Pak Parji mengatakan karena ini untuk peraturan, tetapi kita tidak bisa mengabaikan aspek kaidah ajaran agama ya, yang bisa nanti di dalam praktek kebanyakan dalam pelaksanaan peraturan di Indonesia ya, ini mohon maaf Pak ya, bahwa orang bisa menafsirkan itu. Misalnya, oh ya ini kan dengan persetujuan berarti tidak termasuk kekerasan seksual, tidak bisa diberikan hukuman untuk ini, bisa seperti itu. Karena itu kita menghilangkan tanpa persetujuan korban tadi. Ya, artinya ya udah semua perbuatan itu dia merupakan kekerasan seksual, pelecehan seksual yang menjadi kekerasan seksual. Itu ya Pak Rusdi ya, yang pertama. Kita menyiapkan peraturan universitas itu. Yang kedua, kode etik perilaku ini kan sudah lama kita punya. Ya, saya kira Pak Rusdi ikut sebagai penanggung jawab pelaksanaannya dulu ya. Artinya itu adalah sebuah instrumen lokal kita di perguruan tinggi UAI ini. Kita tetap harus mempertahankan itu karena kita betul-betul mengutamakan itu pada bagaimana penerapan nilai-nilai keislaman yang menjadi nilai lokal kita di UAI. Nah, tidak ada masalah itu karena itu kode etik pergaulan kita. Nah, soal nanti dalam pelaksanaannya kita harus sinkron itu. Karena ada banyak juga dari pasal atau apa yang dijabarkan di dalam huruf di pasal-pasal tersebut pada Permendikbud tadi, itu yang dia memang sejalan dengan nilai keislaman, dengan kaidah ajaran Islam. Jadi pada dasarnya kita mencari titik temu di sini. Kita mengabaikan atau tidak mengakomodasi yang bertentangan dengan kaidah ajaran Islam, tetapi kita mencoba mencari titik temu menyelaraskan antara kode etik yang sudah merupakan peraturan yang kita terapkan sejak awal sebelum adanya Permendikbud dengan penerapan Permendikbud sebagai satu kewajiban kita melaksanakan peraturan pemerintah tadi. Nah, yang ketiga pertanyaannya apakah perlu judicial review
tadi sudah banyak yang menyampaikan bahwa kita ada hierarki undang-undang ya. Permendikbud ini sejalan tidak dengan Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2020. Kalau saya lihat dari landasan filosofi ya ada banyak yang tak sejalan di situ, yang tidak mengakomodasi, yang tidak menjadikan landasan filosofi di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu sebagai landasan filosofi pada Permendikbud ini. Yaitu contoh tadi. Tidak ada satupun ada nilai moral agama atau moral Pancasila, walaupun di mengingat menimbang ada itu Pancasilanya ada di situ. Oleh karena itu, menurut saya kalau UAI mah nggak usah lah, kita nggak usah cari ini, biar aja nanti kita ngikut yang lain. Biasanya ini akan muncul misalnya seperti Muhammadiyah yang punya ratusan perguruan tinggi, biarlah mereka kalau mereka melakukan itu. Kalau mereka kita mengikut atau berkolaborasi dengan mereka yang sejalan di dalam memandang apa dan bagaimana pelaksanaan dari Permendikbud ini dan implikasinya kepada nilai-nilai moral yang kita terapkan di lingkungan UAI sendiri. Itu Pak ya. Jadi berkolaborasi dengan yang lain kalau ada yang melakukan itu. Dan saya kira yang paling penting itu adalah di Majelis Ulama ini sebagai pedoman bagi umat Islam kan begitu. Nah, silakan nanti kita melihat perkembangannya. Gitu Pak Rusdi ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Dr. Nur Hayati Jamas. Dipersilakan Dr. Suparji. Baik, saya singkat saja. Yang pertama langkahnya, kompilasi, ya, review, dan komparasikan regulasi-regulasi kita internal kita yang terkait dengan ini. Gitu ya. Langkahnya itu menurut saya. Ya. Kemudian setelah itu dikonstruksikan sesuai dengan peraturan itu. Jadi menurut saya segera kita literatur review, ya, mereview literatur kita yang terkait dengan aturan-aturan ini menjadi sebuah kompilasi gitu, supaya kemudian nanti terjadi kodifikasi tentang aturan etika kita gitu. Jadi kita sudah punya, kita sudah berjalan, tapi ini ada aturan baru, maka perlu dilakukan penyesuaian. Prosesnya itu tadi, lakukan berbagai macam upaya-upaya penelusuran terhadap aturan yang relevan dan melakukan kodifikasi supaya nanti sesuai dengan kebijakan yang disusun dalam permen ini. Kemudian yang kedua adalah tentang GR tadi itu. Ya, saya kira sebelum pada posisi itu, saya cenderung lebih baik kita berdiskusi dengan kementerian ya untuk mengkonsultasikan tentang substansi ini gitu loh. Ya. Karena kalau nanti GR dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, malah lagi-lagi terjadi kekosongan hukum gitu. Maka akan lebih baik ya didiskusikan keberatan-keberatan kita dengan penyusun peraturan ini dan dicari solusi gitu. Gitu loh ya, supaya kemudian jelas gitu. Karena kan kita masih mencoba melakukan tafsir-tafsir ini kan gitu. Nah, tafsir yang paling sahih kan tentunya adalah pembuatnya gitu. Nanyakan pembuatnya, maksudnya apa sih ini gitu. Apa bisa dimaknai seperti ini gitu. Kalau dengan kalimat ini berarti bisa ditafsirkan begini, oh begini, oh ternyata bukan gitu. Nah, itu loh. Jadi itu lebih baik minta tafsir yang sahih dari pembuatnya peraturan ini, kita secara institusi diskusi, mengundang atau kita mengaudiensi, menanyakan tentang aturan ini gitu. Nah, kemudian yang terakhir dalam konteks penyusunan sebuah peraturan, selain adanya sebuah perintah aturan di atasnya, ya tentunya juga dibuat jika ada landasan filosofisnya, sosiologis dan yuridisnya untuk mengatasi kekosongan hukum itu, gitu. Maka bisa muncul sebuah peraturan-peraturan, sebuah undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian saya kira saya sangat setuju bahwa agama adalah energi utama di dalam sebuah institusi pendidikan, gitu loh. Nah, bagaimana menempatkan energi itu
apakah implisit dalam konteks sebuah regulasi atau eksplisit kan gitu. Tetapi yang utama adalah saya kira sesuai dengan semangat Undang-Undang Pendidikan, semangat dengan Pancasila maupun konstitusi, bahwa agama adalah energi utama dalam konteks pendidikan, dalam konteks penguatan sumber daya manusia. Saya kira itu moderator yang dapat saya komentari, yang dapat saya respon dari Pak Rusdi. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Nur Hayati Jamas berkenan dan perspektif pendidikan karakter dan tinjauan secara hukum oleh Bapak Dr. Suparji. Hadirin rahimakumullah, terima kasih atas segala kehadiran dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Ke Bengkulu, beli tape, sudah dulu saya capek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan ke Ibu Lila Fitria. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Suwardi MPD selaku moderator pada sesi kedua dan juga Ibu Dr. Iin Suryaningsih selaku moderator sesi pertama. Tentunya terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah berbagi ilmu pada fokus group discussion di pagi hari sampai siang hari ini. Selanjutnya akan ada pemberian ucapan terima kasih kepada para narasumber berupa sertifikat. Yang pertama akan diberikan langsung oleh Bapak Dr. Murni Jamal kepada seluruh para narasumber, yaitu Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah M.Hum, dan juga Bapak Dr. Suparji SHMH, Bapak Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG, Profesor Dr. Nur Hayati Jamas MA MSI. Terdapat ucapan terima kasih berupa sertifikat. Ya, sertifikat nanti akan dikirimkan langsung oleh panitia kepada para narasumber. Terima kasih banyak. Demikianlah acara Fokus Group Discussion siang hari ini yang bertajuk Tinjauan Kritis. Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, implementasi pada perguruan tinggi Islam dalam perspektif bahasa, hukum, dan syariat. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber, tamu undangan, peserta FGD, panitia yang telah hadir dalam acara ini. Semoga FGD ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman mendalam terkait Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Terutama pada pasal-pasal yang menjadi polemik di masyarakat dalam tinjauan bahasa hukum dan syariat Islam yang nantinya akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter generasi penerus bangsa, sehingga dapat melakukan implementasi yang baik di lingkungan kampusnya masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di webinar dan FGD selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Izin pamit. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya, makasih.